Selamat malam, salam jumpa dengan saya. Ada Kang Yusar. Malam ini saya akan bicara mengenai reflux, mengenai GERD, mengenai naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan. Malam Kang Yusar, malam Gwen, Sabrina. Ya, saya lanjut aja ya, sambil kita jalan. Jadi, GERD ini merupakan suatu penyakit yang cukup umum kita dapatkan. Ya, GERD ini banyak sekali didapatkan sebenarnya. Gejalanya ya yang sering dikatakan adalah sebagai heartburn, sebagai rasa perih, rasa panas di daerah ulu hati sampai ke atas. Banyak sekali yang mengalami, mungkin dari populasi sekitar 60-70% pasti pernah mengalami. Ya, heartburn ini sebenarnya sesuatu yang merupakan suatu yang fisiologis, artinya yang sesuatu yang normal. Ya, kalau kita lihat sebenarnya dia bisa terjadi setelah makan. Ya, apalagi kalau kita makan yang pedas, makan sesuatu yang menyebabkan ototnya menjadi lemas, ya. Atau kita sedang makan obat misalnya, itu kadang-kadang asam naik ke atas dan jadi nyeri. Sebenarnya dia oke kalau dia sifatnya sebentar. Ya, kalau hanya sebentar itu biasanya nggak apa-apa. Dan dia harus asimptomatik. Ya, artinya kalau hanya sebentar terus kemudian hilang, tidak ada gejala lagi, nggak apa-apa. Jadi itu, dan juga tidak pernah terjadi saat tidur. Ya. Nah, jadi sesuatu bahwa asam naik ke atas itu merupakan sesuatu yang cukup normal sebenarnya. Bisa terjadi dan boleh terjadi. Cuman dia harus seimbang. Ya, artinya ada hal-hal yang menyebabkan dia naik ke atas asamnya, ada juga yang menyebabkan asam itu diturunkan lagi ke bawah. Ya, nah ada mekanismenya bahwa tubuh kita menyebabkan asam itu tidak sampai naik terlalu lama, karena asam itu sifatnya menyebabkan suatu kerusakan di daerah kerongkongan di bagian bawah. Nah, jadi tubuh kita memiliki mekanisme supaya asam itu didorong lagi ke bawah. Nah, mekanisme itu akan bisa mengalami gangguan, ya. Jadi kalau sifat asam yang sifat-sifat artinya mekanisme ke bawah itu menjadi kalah dengan mekanisme yang menaikkan asam ke atas, maka akan terjadi keluhan. Oke. Ya, Tom. Nah, ada yang namanya di darah kerongkongan kita, ya. Kalau kita lihat gambarnya, ya, ini adalah gambar kerongkongan kita, ya. Kerongkongan itu dari atas dia akan ke bawah sampai melewati diafragma. Yang namanya diafragma adalah penyekat antara rongga dada dengan rongga perut, ya. Nah, ini waktu dia melewati ini ada otot di sini. Otot ini yang bersifat menjaga supaya asam dari lambung tidak naik ke atas, ya, supaya dia tidak naik ke atas. Nah, otot tersebut tidak akan terus-terusan tegang, ya, dia akan harus sewaktu-waktu dia akan lemas sehingga makanan bisa lewat. Nah, kalau diukur pada orang-orang yang mengalami reflux, seringkali lemasnya itu terjadi lebih sering daripada orang normal. Jadi otot itu lebih banyak rileksnya daripada tegangnya. Nah, itu yang menyebabkan dia akan naik. Ya. Dan juga kekuatannya itu kadang-kadang dia lebih lemah daripada orang normal. Nah, kadang-kadang ada juga hiatal hernia. Ya, hiatal hernia adalah suatu hernia di samping dari atau di lambungnya sehingga lambung itu naik ke atas. Ya, kita lihat lagi gambarnya. Ya.
lambung ini seharusnya letaknya ada di bawah diafragma, tetap di bawah sini. Kadang-kadang dia bisa naik, lambung ini bisa naik ke atas, masuk ke dalam lubang ini, ke atas, ya. Dan kalau itu terjadi, maka kita mendapatkan suatu keadaan yang dikatakan hernia, dan hernia itu akan menyebabkan ototnya ya, yang tadi yang saya sebut-sebut sebagai lower esophageal sphincter ini, ya, ini akan menjadi lemas, ya. Dengan lemasnya otot, maka asam itu akan naik ke atas, ya. Nah, banyak yang terjadi kalau terjadi GERD ini, ya. Kadang-kadang bisa muncul gejala lain, misalnya pasiennya bisa asma, ya. Asma terutama yang timbul pada malam hari itu bisa merupakan tanda dari GERD, dari reflux, ya. Atau radang paru yang berulang, ya, batuk-batuk yang tidak mau sembuh-sembuh, ya. Kadang-kadang ada rujukan dari dokter paru atau dokter THT, kadang-kadang dokter THT atau dokter gigi, kadang-kadang, ya, dokter gigi, karena dia menemukan gigi yang rusak karena asam lambung yang naik, ya. Itu bisa merupakan satu gejala. Atau suara serak, ya. Suara serak bisa merupakan suatu gejala dari naiknya asam ke kerongkongan atas, ya. Nah, GERD ini sering disebabkan atau kita temukan juga pada pasien-pasien atau orang-orang yang hamil, ya, cukup tinggi malahan, ya, bisa sampai 50, 60, 70% akan mengalami gejala GERD ini. Saya belum pernah hamil, ya, tapi ibu-ibu yang pernah hamil pasti tahu bahwa ini merupakan suatu gejala dari kehamilan. Biasanya didiamkan, ya, nanti kalau perlu dapat obat, ya, kalau enggak, ya nanti biasanya sesudah kehamilannya berakhir, sudah melahirkan, biasanya akan hilang lagi. Obat-obatan tertentu, ya, obat-obat tertentu misalnya obat-obat antihipertensi, antidepresan, ya, atau yang bersifat opioid artinya golongan morfin dan lain-lain, itu bisa menyebabkan juga GERD. Dan mungkin buat saya, ya, yang paling ini adalah obesitas. Ya, obesitas itu merupakan suatu faktor risiko terjadinya GERD. Ya, orang-orang yang obes seringkali mengalami GERD. Nanti GERD-nya hilang, obesitasnya hilang, GERD-nya juga akan hilang. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Biasanya memang ada algoritmanya, ya. Tapi secara umum, secara praktis, biasanya GERD ini bisa diusahakan diatasi dengan lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup kita. Yang pertama, makan PPI. PPI ini artinya adalah proton pump inhibitor, ya, anti asam lambung lah bisa dibilang. Ya, makan anti PPI-nya ini adalah 30 menit sebelum makan, 30 sampai 60 menit. Ya, jadi jangan makan obat anti asamnya kemudian langsung makan. Tunggu dulu 30 menit. Setelah 30 menit baru makan. Ya, jadi efektivitasnya akan paling baik. Kemudian turunkan berat badan. Ya, turunkan berat badan. Ya, easier said than done memang. Tapi ini merupakan suatu obat dari GERD yang cukup efektif. Ya. Kemudian ranjang bagian kepala dinaikkan. Ya, artinya bukan kepala kita dikasih bantal banyak-banyak, ya, tapi badan kita harus bentuk menjadi naik, ya. Kalau tadi tidurnya begini menjadi naik. Ya, kepala di sini dan pinggang di sini. Jadi semuanya harus naik. Ya, bukan hanya kepalanya saja, bagian kepalanya ditinggikan, nggak bisa. Ya, jadi keseluruhan ini bagian daerah kerongkongan atas harus lebih tinggi daripada bagian perut. Ya, jadi asamnya tidak naik. Ya, logika aja, ya. Kemudian berhenti merokok. Ya, merokok juga merupakan suatu faktor risiko terjadinya GERD. Dan kemudian beberapa makanan tertentu,
ya seperti coklat, ada kafein, ya ini apa, pedas, alkohol, cola, jus jeruk, saus tomat, ini yang asam atau yang menyebabkan asam lambung naik, atau dia menyebabkan ototnya menjadi melemas, ya otot di daerah kerongkongan bawah menjadi lemas sehingga asam lebih mudah naik. Hindari makanan ini. Kemudian hindari makanan tinggi lemak. Ya, kenapa? Karena makanan tinggi lemak ini akan menyebabkan lambungnya lambat mengosongkan diri. Sehingga asam lambung lebih lama di dalam perut, sehingga akan lebih mudah naik asamnya. Kemudian juga kunyah permen karet katanya. Ya, permen karet akan menyebabkan saliva atau lendir di mulut, ya, liur itu akan lebih banyak. Sehingga kalau liur lebih banyak, dia akan turun dan dia akan menetralisir asam lambung. Sehingga makin banyak air liur, maka GERD-nya tidak akan terjadi. Ya, yang terakhir adalah mungkin yang belum tulis ini adalah makanannya jangan terlalu banyak sekaligus. Ya. Oke. Ya. Mengenai algoritmanya. Sebentar, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sebelum saya masuk ke algoritma ya. Apakah asam lambung untuk orang diabetes bisa disembuhkan? Asam lambung untuk orang diabetes bisa disembuhkan. Ya, diabetesnya asal diabetes terkontrol, harusnya juga asam lambung merupakan suatu dua penyakit yang cukup berbeda ya sebenarnya ya. Apa ada hubungannya? Saya belum pernah baca sih ada hubungannya ya. Tapi diabetes jelas harus terkontrol. Kalau diabetes dalam keadaan terkontrol biasanya tidak ada masalah. Ya, tidak pernah ada masalah. Ritom, oke. Next time, Ritom. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau mau ditanya. Ya, terima kasih semuanya sudah datang, Ibu Meriat, Philly. Ya, oke. Saya masuk ke dalam ini ya, mengenai algoritmanya. Ya, jadi PPI. Ya, PPI harusnya dimakan sebenarnya sampai 2 kali sehari. Kalau makannya sekali, masih ada waktu untuk menambah lagi. Ya, di review juga apakah makannya sudah baik atau belum. Ya, 30 menit sampai 60 menit sebelum makan. Kemudian ditambah, kalau memang masih belum baik, ditambah. Ya, kalau misalnya belum bagus juga setelah makan PPI 2 kali sehari, ya masih belum baik juga, maka kita sebaiknya melakukan pemeriksaan pH metri. Ya, pH metri ada di tempat-tempat tertentu di rumah sakit di Jakarta. Ya, tidak semua rumah sakit memiliki. Ya, ada di rumah sakit Antam, ada di rumah sakit di UI, ada di beberapa rumah sakit. Nanti bisa tanya ke saya kalau memang mau dilakukan pH metri. Walaupun tidak begitu nyaman sebenarnya ya lakukan pH metri itu. Tapi kadang-kadang perlu. Nah, kemudian kita bisa kalau misalnya ada berbagai macam lah, bisa mengganti PPI misalnya ya, atau PPI-nya obat MAH-nya itu bisa ditambah frekuensinya menjadi 2 kali. Kemudian kita ukur lagi, lifestyle modification harus jalan, misalnya kurangi makan ini, kurangi berat badan, segala macam kita jalankan. Kalau misalnya masih belum juga, maka kita akan periksa pH metri. Ya, pH metri itu apa sih? pH metri itu kayak begini sebenarnya. Ya, jadi Anda dimasukin sesuatu kayak selang ya ke dalam kerongkongannya sampai ke dekat ke lambung, ya nanti ada meterannya, dia akan dibawa. Ya, dibawa. Nanti akan diukur. Waktu Anda baring gimana, ya dia lihat pH-nya di dalam kerongkongan tuh gimana. Ini adalah gold standarnya atau alat yang paling sensitif untuk mengukur pH-nya atau GERD-nya benar-benar ada atau tidak. Ya, ini adalah alat diagnostik yang utama untuk suatu GERD. Oke, kalau misalnya masih belum ada atau masih belum kalau sudah dilakukan ini dan kita menemukan negatif, maka mungkin ya tidak ada asam artinya di dalam kerongkongan. Mungkin ada sebab-sebab lain.
Ya, mulai dari psikologis, mulai dari hipersensitivitas dari si kerongkongannya. Ya, asamnya tidak naik tapi tetap rasa nyeri. Ya, mungkin ada suatu sebab lain. Ya, kalau misalnya masih ada asamnya kelihatan naik, asamnya naik ke atas tapi tidak banyak. Ya, mungkin ada pemeriksaan tindakan-tindakan lain yang mungkin bisa dicoba atau bisa masuk ke dalam pembedahan. Ya, sekarang banyak juga terapi endoskopi untuk ini. Ya, artinya tidak dibedah. Kalau asamnya jelas banyak, ya mungkin akan dicoba lagi sekali lagi untuk lihat review gimana PPI-nya, kenapa sih kok asamnya banyak sekali gitu. Ya, kalau bisa tetap tidak bisa, obat asamnya tidak bisa mempengaruhi, ya mungkin larinya ke arah pembedahan. Nanti kita lihat ya, pembedahan saya belum menyiapkan, kita akan bahas lagi nanti mengenai pembahasan bedah pada reflux. Itu nanti membutuhkan waktunya agak lama dan saya akan menyiapkan bahan yang akan lebih baik. Ya, nah sebelum pembedahan tapi nanti akan dilihat mengenai fungsi dari kerongkongan. Jadi kita tidak akan langsung segera melakukan pembedahan karena pembedahan juga walaupun minimal ya, karena kita kan pakai laparoskopi atau lubang kecil-kecil, tapi kita melakukan pembedahan juga harus yakin bahwa kerongkongannya itu berjalan dengan baik. Ya, artinya kerongkongan itu bisa mendorong asam itu atau makanan sampai ke dalam lambung dengan baik. Karena yang kita akan perbaiki adalah otot di daerah sini. Ya, otot di daerah antara kerongkongan dengan lambung akan kita perbaiki. Kita akan lebih ketat, kita akan ketatkan. Jadi kita mesti tahu apakah kerongkongan itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya, caranya adalah dengan melakukan pengukuran fungsi dari kerongkongan. Ya. Jadi nanti akan dilihat kerongkongannya akan membaik atau enggak, akan menambah atau enggak. Nanti akan kita lihat apakah kerongkongan itu bisa mendorong dengan baik makanan ke bawah. Ya, ini akan nanti ada hasilnya seperti ini. Ya, akan diukur berapa tekanannya. Nanti pasien disuruh menelan dan nanti akan terlihat bahwa makanan akan terdorong ke bawah. Sehingga akan timbul grafik seperti ini. Ke kanan ataupun grafiknya seperti ini. Ya, dia akan didorong ke kanan. Kalau ini baik, maka akan dilakukan pembedahan. Pembedahannya adalah dengan cara laparoskopi dan sifatnya nanti hanya berupa dibuat suatu otot yang tambahan supaya makanan akan atau asam tidak mudah naik ke dalam kerongkongan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di 2 minggu yang akan datang karena saya itu membutuhkan waktu yang agak lebih lama dan membutuhkan bahan-bahan yang lebih lengkap. Segitu dulu dari saya. Apakah mungkin ada yang nanya? Karena saya yakin banyak semuanya sebenarnya pernah mengalami suatu keadaan di mana asam lambung naik ke atas. Ya, ya, tadi ini ada pertanyaan, bagaimana dengan endoskopi? Ya, endoskopi sebenarnya bisa menduga-duga ya, walaupun pemeriksaan yang paling utama adalah pH-metri. Tapi endoskopi juga bisa melihat di mana kalau kita lihat endoskopi pada orang-orang yang mengalami GERD parah, dia akan terlihat kemerahan, luka di daerah kerongkongan bagian bawah, ya, dan juga seperti yang kita lakukan kalau mau operasi bariatrik ya, kalau kita mau lakukan sleeve, maka salah satu kontraindikasi dari sleeve adalah kalau ada GERD ini yang parah, ya, artinya ada ya kayak tadi yang ditanyakan, GERD itu identik dengan rasa panas atau rasa terbakar, heartburn ya. Rasa terbakar di daerah ulu hati naik ke atas karena asamnya naik ke atas masuk ke kerongkongan. Dan itu kalau dari segi bariatrik adalah suatu hal yang harus kita hindari kalau kita mau melakukan
pembedahan berupa sleeve gastrectomy, membuat sleeve ya untuk tindakan bariatrik tertentu, maka kalau ada GERD yang parah maka harus dihindari. Nah, itu kelihatannya nanti waktu di endoskopi. Ya, jadi kalau memang kita tidak bisa melakukan pH-metri, maka sebenarnya endoskopi juga sudah bisa menentukan bahwa ini adalah suatu GERD yang menimbulkan keluhan yang cukup parah gitu. Ya, kalau kita lihat di teropong ada merah-merah di ujungnya, maka itu bisa dibilang ini adalah GERD. Ya, tanpa kita melakukan suatu pH-metri. Karena pH-metri itu selain biayanya mahal, tapi juga sebenarnya tidak nyaman. Ya, karena ada barang yang masuk dari hidung masuk ke kerongkongan, dan itu bisa dan harus dibawa. Ya, harus diperiksa, ditahan terus dalam berapa jam. Ya. Jadi sebentar. Ya, pH-metri kalau memang bisa dilakukan baik, ya. Kalau misal tidak bisa dilakukan, ya kita bisa mengandalkan endoskopi saja. Tapi memang akan lebih baik kalau manometri dilakukan. Artinya kita memastikan sebelum pembedahan, kita memastikan dulu bahwa kerongkongannya itu berjalan dengan baik atau berfungsi dengan baik. Itu lebih penting. Tadi pertanyaan, kalau merasa sensasi panas di dada, ya bisa GERD, bisa juga yang lain. Ya, jadi kita harus tetap nomor satu, kita harus memastikan bahwa rasa panas di dada bukan berasal dari jantung. Ya, itu nomor satu. Kalau misalnya gitu udah bukan, maka kita bisa lihat, kita bisa pikirkan bahwa ini adalah GERD. Bisa dicoba dengan kasih obat dulu. Ya, saya kira banyak yang dilakukan oleh dokter-dokter rekan-rekan saya dari penyakit dalam, bagian gastro, adalah memberikan obat. Ya. Memang sebaiknya dengan obat akan ada perubahan, ya, karena kalau kita melihat patofisiologi atau penyebabnya adalah asam yang naik, maka kalau asam yang kita turunkan harusnya ada perbaikan. Kalau sama sekali tidak ada perbaikan dengan pemberian obat-obatan anti asam, maka kita juga harus memikirkan apakah pembedahan juga akan berfungsi atau tidak. Ya. Nah, kapan sih pembedahan dilakukan? Biasanya kalau 8 bulan makan obat anti MAH, ya, dalam hal ini PPI. PPI itu bisa misalnya pantoprazol misalnya, atau esomeprazol, omeprazol, itu semuanya golongan PPI yang kuat biasanya itu untuk asam lambung. Kalau 8 minggu atau 2 bulan, 8 minggu, perubahannya masih begitu-begitu saja, sudah dinaikkan dosisnya menjadi 2 kali sehari, sudah tindakan-tindakan lifestyle changes-nya sudah dilakukan semuanya, tidur dinaikkan, hindari makan ini makan itu, kemudian berat badan diturunkan, tetap masih ada keluhan, maka itu adalah indikasi untuk pembedahan. Ya, pembedahannya bukan pembedahan yang rumit, nanti saya akan tunjukkan nanti 2 minggu akan datang. Kemudian kalau pasiennya juga muda, ya, kalau pasiennya umur 60 tahun, 70 tahun mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau dia muda, umur 20 tahun, ya, anak-anak bisa terjadi GERD ini. Umur 20 tahun, Anda bisa bayangkan kalau dia makan PPI harus umur hidup berapa kilogram obatnya yang dia harus makan sampai berapa puluh tahun. Ya, jadi cukup banyak. Dan itu biasanya akan lebih cenderung untuk dilakukan pembedahan karena jangka hidupnya masih panjang, ya, masa seumur hidup makan PPI terus, makan obat anti MAH terus, ya, tidak baik. Sedangkan pembedahan bisa dibilang cukup simple, menghasilkan hasil yang cukup baik, ya, apalagi sekarang banyak sekali mulai masuk, ya, walaupun bukan di Indonesia, ya, belum, tapi di luar negeri kita bisa lihat banyak sekali tindakan-tindakan untuk GERD ini yang sifatnya bukan pembedahan, tapi sifatnya adalah tindakan endoskopi, ya, tindakan minimal invasif. Jadi semuanya dari endoskopi, dijahit dari dalam, atau ada juga yang memberikan dikasih ring, macam-macam, ya. Tapi memang yang paling standar adalah pembedahan yang disebut pembedahan fundoplikasi, ya, pembedahan tidak rumit, ya, jauh lebih rumit pembedahan bariatrik, ya, dan hasilnya cukup baik.
Nah, ini dari saya mengenai GERD. Ini adalah pendahuluan mengenai GERD-nya. Silahkan diresapi ya. Mungkin ada orang-orang yang punya teman, punya kenalan mengalami GERD ini. Saya pernah dapat pasien yang benar-benar tidurnya tidak bisa baring, ya, tidak bisa terlentang. Dia harus tidurnya sambil duduk, ya, sambil duduk. Ya, saya kira sudah tidak beres lah untuk pasien-pasien seperti ini ya. Ini harus harus diumumkan, harus diperlihatkan bahwa ini adalah tindakan yang bisa menjadi pilihan bagi Anda gitu. Ya, bukan makan obat anti MAH seumur hidup. Ini pembedahan yang sebenarnya kalau 2 bulan Anda sudah masih mengalami gejala ini walaupun dengan obat-obatan yang cukup, maka ini adalah suatu pilihan. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebentar. Oke. Terbiasa minum kopi di siang hari. Namun setelah makan siang, apakah itu berisiko GERD? Ya, sifat kopi itu sendiri meningkatkan asam, ya. Dia juga melemaskan otot sphincter. Jadi memang walaupun setelah makan di siang hari tetap akan ada risiko GERD. Ya, tapi tidak harus pasti kopi akan menyebabkan GERD atau tidak. Ya, kadang-kadang masing-masing orang sudah ada bawaannya. Misalnya dia yang tadi saya bilang kan, ototnya memang sudah lebih lemah. Dia ada bawaan itu, atau dia ototnya melemahnya lama. Ya, sehingga asam itu berkesempatan untuk naik ke atas. Ya, kopi memang meningkatkan risiko, tapi kopi bukan harga mati bahwa itu akan menyebabkan GERD. Itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira itu dulu. Nanti 2 minggu lagi akan saya berikan mengenai pembedahannya. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang lebih ikut join, karena ini merupakan suatu topik yang menurut saya sebenarnya sangat berguna. Seperti juga bedah bariatrik berguna bagi orang yang obes, tapi banyak orang yang obes yang tidak mengetahui mengenai bedah bariatrik. Ini juga sama. Pembedahan mengenai reflux merupakan pembedahan yang sangat efektif, cukup sederhana, tapi banyak sekali orang yang mengalami reflux parah yang tidak tahu mengenai pembedahan ini. Ya, jadi mudah-mudahan dalam 2 minggu bisa lebih banyak orang yang join nanti mengenai pembedahannya. Demikian dari saya. Terima kasih sudah join. Mudah-mudahan berguna. Mudah-mudahan bisa ada teman-teman atau kenalan yang bisa mendapatkan informasi ini juga. Nanti 2 minggu lagi mengenai saya akan lebih paparkan mengenai tindakan-tindakannya. Dan minggu depan mengenai bedah bariatrik lagi, dan topiknya adalah mengapa menurut saya bedah bariatrik dengan saya merupakan suatu yang menguntungkan atau yang khas bagi pasien-pasiennya, bagi pasien-pasien saya. Ya, apa sih kekhasan dari bedah bariatrik dengan saya, dengan tim Digesti Health? Ya, nanti kita minggu depan akan kita bahas tentang itu. 2 minggu lagi akan kita bahas mengenai tindakan-tindakan untuk reflux ini. Ya, ini merupakan suatu tindakan yang akan sangat baik, dan saya pikir di ke depan akan menjadi booming juga. Demikian dari saya. Terima kasih sudah join, dan sampai jumpa. Terima kasih.